Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 79. Dengan menelan ludah ia menggelengkan kepala. Kemudian menjawab pertanyaan Sang Aji sulit. Bagaimana engkau bisa datang kemari? Mari kita mencari tempat bersembunyi. Kukira mereka akan balik kembali, sahut Sang Aji. Lalu menggandeng tangan Sanjaya. Titisari menyongsong kedatangannya. Melihat Sang Aji menggandeng Sanjaya, hatinya tak senang. Tetapi mengingat Sanjaya adalah teman sepermainan masa kanak-kanak yang kini lagi tersesat, ia mencoba mengerti dan menghibur diri. Mereka menemukan sebuah lumbung desa yang tiada penjaganya. Dengan sekali dorong, pintu itu terbuka, agaknya belum lama berselang telah didatangi orang. Mungkin pula penjaga desa yang cepat-cepat melarikan diri sewaktu melihat terjadinya suatu pertempuran. Titisari. Inilah kawanku sepermainan dahulu, Dimas. Sanjaya kau belum lagi berkenalan, bukan, kata Sang Aji. Titisari tak menjawab. Dia hanya mendengus. Dan tahulah Sang Aji, bahwa Titisari tak senang kepada anak pangeran itu. Tetapi dia bersikap tak menghiraukan. Bahkan terus saja berkata lagi, Dimas Sanjaya. Menurut ibuku, almarhum ayahku dan ayahmu adalah sahabat karib. Lapat-lapat, bukankah kita masih teringat masa kanak-kanak dahulu? Menurut ibu, ayahku dan ayahmu berpesan agar kita berdua menjadi sahabat sejati meneruskan persahabatan mereka. Hal ini akan kuwujudkan. Ibu berkata, aku lebih tua 2 bulan daripadamu. Karena itu aku memanggilmu adik. Bukankah begitu? Sanjaya masih saja terpukul hatinya oleh suatu pertemuan tiba-tiba ini. Mau ia mengiyakan, tapi hatinya pepat. Karena itu ia hanya mengangguk kosong. Sebaliknya Sang Aji yang berhati sederhana bersyukur dalam hati melihat Sanjaya mengangguk. Pemuda itu mengharap, kawannya sepermainan masa kanak-kanak dahulu akan sadar kembali dari kesesatannya. Maka ia berkata lagi, kulihat kau berjalan bersama musuh besarmu. Siapa? Sanjaya terkejut. Pangeran Bumi Gede. Bukankah dia musuh besarmu juga? Dialah pembunuh ayahku. Dia pulalah perenggut kebahagiaan ibumu, malah akhirnya membunuh ayahmu yang sejati. Mendengar kata-kata Sang Aji, diam-diam bulu kuduk Sanjaya berkeridik juga. Karena tak tahu apa yang harus dikatakan, ia menunduk dalam. Dalam pada itu, Sang Aji terus saja membongkar kejahatan Pangeran Bumi Gede menurut tutur kata ibunya dan Wirapati. Kemudian mengabarkan pula, betapa cinta kasih Paman Wayan Suwage terhadap anaknya. Sayang. Sungguh sayang, mengapa Paman meninggal terlalu cepat, sebelum aku berhasil membalaskan dendam. Akhirnya Sang Aji mengesankan. Sang Aji tak pandai berbicara. Tetapi tiap-tiap kalimatnya keluar dari dasar hatinya. Karena itu betapapun juga mempunyai pengaruhnya pula. Meskipun Sanjaya terpaksa mendengarkan karena merasa diri menjadi tawanan, kata-kata Sang Aji masuk pula dalam hatinya. Mendadak saja matanya berlinang-linang, karena ingat kepada cinta kasih ibunya dan nasib dirinya yang terpaksa bersikap merendah terhadap Sang Aji. Hatinya amat sakit. Tapi dasar cerdik, ia pandai membawa diri. Katanya penuh perasaan, malam ini benar-benar baru ku ketahui, bahwa aku adalah anak Wayan Suwage. Maka mulai detik ini juga aku akan menanggalkan gelar Raden Masku. Bagus. Sang Aji girang. Memang semenjak aku bertemu padamu, tak pernah aku bersangsi bahwa engkau kelak akan menjadi seorang laki-laki sejati. Kini terbuktilah keyakinanku. Kau kini benar-benar akan menjadi seorang laki-laki sejati. Segera ia menoleh kepada Titisari yang duduk bersandar pada dinding. Gadis itu nampak dingin-dingin saja, namun tiada menunjukkan sikap memusuhi. Karena itu dia berkata lagi, tadi kulihat Pangeran Bumi Gede sedang bertempur melawan Pangeran Ontowiryo. Bagaimana mula-mula terjadinya pertempuran ini? Dari mana engkau mengenal dia? Sanjaya terkejut heran. Secara kebetulan aku mendengar percakapan mereka, sahut Sang Aji pendek. Sanjaya mengerling kepada Titisari, kemudian menundukkan kepala lagi. Berkata seperti merintih, memang aku telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Terlalu banyak untuk kusebutkan. Setelah ilmuku punah, aku bermaksud pulang ke Bumi Gede. Di kota Magelang aku bertemu dengan Pangeran Bumi Gede yang baru tiba dari Semarang. Kemudian, berangkatlah aku mengawal pedati dengan muatan senjata.
Sungguh mati aku tak tahu bahwa Pangeran Ontowiryo memusuhi dengan tiba-tiba. Dimas, agaknya engkau mengenal Pangeran Ontowiryo lebih banyak daripadaku, potong Sangaji kagum. Sanjaya tersenyum sambil membuang mukanya. Jari ibu kakinya menggarit-garit tanah di depannya. Sejenak kemudian berkata, dialah cucu Sultan Hamengkubuwono II yang bertempat tinggal di Tegalreja. Dia terkenal sebagai Pangeran Tegalreja. Belum pernahkah engkau mendengar namanya? Selama hidupnya Sangaji hampir berada jauh di daerah barat. Seumpama selama itu berada di Jawa Tengah, agaknya sebagai rakyat lumrah dia pun takkan mengenal peri kehidupan para bangsawan. Karena itu mau ia mengangguk. Mendadak Kitisari yang selama itu berdiam diri terus saja menyahut, masakan tak tahu? Dialah satu-satunya pangeran yang paling jujur pada dewasa ini. Seorang pangeran yang tak kemaruk harta benda, pangkat derajat dan perempuan. Kalau saja kini bermusuhan dengan ayah angkatmu, bukankah cukup terang gamblang sebab musababnya? Maksud Titisari adalah semata-mata untuk memukul sepak terjang Pangeran Bumi Gede dengan mengadakan perbandingan, ia benci kepada pangeran itu dan Sanjaya. Karena itu hendak mengejeknya mumpung berkesempatan. Pada waktu itu, sepak terjang Pangeran Ontowiryo belum nampak jelas. Dia bekerja semata-mata untuk kerajaan sebagai hamba kerajaan. Dan belum untuk tujuan kebangsaan. Dengan demikian, tak disengaja. Titisari membuktikan ketajaman otaknya dan perasanya seolah-olah seorang peramal kaliber besar. Sebaliknya Sanjaya benar-benar menjadi mati kutu. Ia tahu Titisari anak Adipati Surengpati. Sebagai anak bangsawan, pastilah dia mengetahui belaka tentang belat-belit kehidupan kaum bangsawan pada dewasa itu. Fitnah memfitnah, kecurangan helat-menghelat, cemburu mencemburui, curiga mencurigai dan bila perlu bisa bertindak di luar peri kemanusiaan dan kesusilaan dengan cara menyingkirkan, membunuh, meracun mengkerubut atau memperkosa istri lawannya dan menculik gadis-gadisnya. Adipati Surengpati adalah seorang bangsawan yang sengaja mengasingkan diri, karena tak cocok dengan kaum kerabatnya. Karena itu masakan dia segan membongkar segala keburukan yang terjadi di lingkungan istana pada dewasa itu terhadap putrinya, begitulah pikir Sanjaya. Membawa-bawa senjata memang termasuk salah satu larangan. Akhirnya Sanjaya berkata dengan menghela napas. Apakah bukan karena memusuhi kerajaan dengan terang-terangan, bantah Titisari. Ayah angkatmu bekerja sama dengan Patih Danurejo II untuk menggulingkan kerajaan, bukan? Dan Patih Danurejo Ha memperoleh sokongan dari company. Dan engkau bersedia menjadi anteknya, bukan? Ya, memang aku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan kerajaan. Dan baru ku ketahui bahwa aku sesat di jalan. Bagus. Sangaji memotong. Kau telah sadar kembali, itulah yang kuharap-harapkan. Tadi kulihat Pangeran Bumi Gede kena jebakan Pangeran Ontowiryo. Aku akan membantu Pangeran Ontowiryo membunuh Pangeran Bumi Gede. Kau ikut tidak? Sanjaya tak segera menjawab. Teringatlah dia kepada budi pangeran itu yang telah merawatnya semenjak kanak-kanak. Tetapi sebagai seorang pemuda yang cerdik, tahulah ia membaca gejolak hati Sangaji. Maka berkatalah dia memaksa diri, baik. Aku akan ikut padamu menuntut balas. Mendengar jawaban Sanjaya, Sangaji girang amat. Segera ia berseru, Dimas Sanjaya, mudah-mudahan mulai detik ini kita bisa berikrar menjadi sahabat sejati untuk mewujudkan harapan almarhum orang tua kita. Bagaimana pendapatmu? Itulah yang kuharapkan, sahut Sanjaya. Mereka berdua kemudian berdiri. Sangaji mencabut pedangnya dan mengurat kulit pergelangan tangan. Perbuatannya ditirukan pula oleh Sanjaya. Kemudian mereka menempelkan pergelangan mereka yang berdarah seolah-olah telah bertukar darah. Setelah itu, mereka mundur selangkah dan saling membungkuk hormat. Sampai di sini, puaslah hati Sangaji. Segera ia menggandeng Sanjaya dengan penuh perasaan. Waktu itu malam telah mendekati fajar hari. Angin pegunungan mulai terasa menembus tulang. Oleh kesibukannya tadi, mereka tak terasa telah melampaui malam panjang. Baiklah engkau menunggu di sini, kata Sangaji. Aku akan mencari di mana kini Pangeran Bumi Gede berada. Kulihat, engkau perlu istirahat barang sebentar. Sanjaya mengangguk. Ia berkata memang perlu beristirahat, karena sudah berhari-hari berjalan tanpa berhenti. Katanya kemudian, hendaklah Kang Mas berhati-hati. Ayah angkatku mempunyai senjata berbisa. Sangaji bersyukur dalam hati, karena ternyata dia kini memperhatikan dirinya.
Segera ia berpamit dan terus mengajak Titisari meninggalkan lumbung desa. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Sang Aji bertanya kepada Titisari. Pendapatku pasti berbeda dengan pendapatmu. Mengapa kau tanyakan? Dia sudah bersedia mengikat persahabatan dengan saling menukar darah. Bukankah menyenangkan? Idih. Persahabatan adalah soal rasa. Engkau telah menyakiti diri dan menukar darah. Kalau aku boleh bertanya, bagaimana sih rasanya menukar darah? Ditanya demikian, Sang Aji terbungkam, menukar darah memang tiada rasanya, kecuali hati terasa menjadi terharu. Semenjak dahulu orang saling menukar darah sebagai sumpah ikatan persahabatan sejati. Dan pemuda itu tanpa berpikir terus saja berbuat menurut adat kebiasaan, sama sekali tak pernah memikirkan segi rasa hakiki. Kau mengerti, aku tolol. Mengapa engkau mempersulit otakku? Sang Aji mengeluh. Aku hanya bertanya dan kewajibanmu hanya menjawab. Sekiranya tak pandai menjawab, masakan perlu memeras otak? Karena engkau yang bertanya. Coba bukan engkau, masakan aku sudi mencoba menjawab. Benar begitu, seru Titisari girang. Baik. Sekarang aku bertanya kepadamu, kau selalu memperhatikan aku atau tidak? Tentu. Apakah aku pernah melalaikanmu? Mengapa kau tadi sudi berbicara, dengan sahabatmu begitu berkepanjangan dan membiarkan aku digigit nyamuk? Apakah itu cara memperhatikan aku? Mau tak mau, hati Sang Aji terkesiap karena pertanyaan itu. Oleh pertemuannya dengan Sanjaya tadi, hatinya terlalu sibuk dan sedang berdaya upaya hendak mengembalikan kerukunannya seperti pesan ibunya. Itulah sebabnya, ia agak lalai terhadap Titisari. Baiklah. Pertanyaanku tadi tak usah kau jawab, karena kau tadi lagi sibuk. Sekarang pertanyaanku yang kedua, kata Titisari cepat. Kau mau mendengarkan atau tidak? Tentu. Tentu. Sang Aji gugup. Kau sudi menggendong aku atau tidak? Mengapa tidak? Sang Aji heran. Kenapa kau tak sudi menggendong aku? Titisari tertawa manis. Sebentar Sang Aji tercengang. Kemudian menyambar pinggang Titisari dan digendongnya dengan hati gregetan. Tatkala sampai di jalan, si Willem segera ditemukan. Titisari dinaikkan ke atas kudanya dan Sang Aji terus saja melompat ke atas Willem. Mereka kemudian mencari jejak Pangeran Bumi Gede sampai matahari muncul di udara. Mereka sampai di jalan besar. Jejak kaki kuda buyar sampai di sini. Dengan hati-hati mereka melihat tapak kuda yang menjurus ke kiri menyeberang pagar bambu. Segera mereka menjejak. Setelah berputar-putar, akhirnya hampir mendekati desa tempat mereka semalam berada. Sekonyong-konyong mereka mendengar tapak kuda berdetak tak jauh di depannya. Cepat-cepat mereka memburu. Besar keinginan Titisari hendak mengetahui siapa penunggangnya. Di luar dugaan, penunggangnya adalah Sanjaya. Aji, bisik Titisari. Nah, kau percaya tidak? Pertukaran darahmu semalam apakah gunanya? Sahabatmu yang baik ternyata mengikuti kita semenjak tadi. Mungkin pula telah mendahului kita untuk mengkisiki ayah angkatnya. Aku yakin bahwa dia telah mengetahui di mana ayah angkatnya berada dengan tanda-tanda pengenal tertentu. Sang Aji heran pula menyaksikan kenyataan itu. Sanjaya tadi menyatakan bahwa dirinya perlu beristirahat. Tetapi nyatanya, dia nampak segar bugar. Dasar hatinya mulia, ia mau menduga bahwa Sanjaya mempunyai alasan lain. Katanya mencoba menebak, barangkali dia mengetahui tempat persembunyian ayah angkatnya dan mencoba mengejar kita untuk memberitahu. Masakan begitu, bantah Titisari. Dia memperhatikan keselamatanku dengan memperingatkan tentang senjata pemunah ayah angkatnya. Bukankah engkau mendengar juga? Sekiranya benar begitu, mengapa dia datang terlebih dahulu pada tempat bekas pertempuran? Alasan Titisari masuk akal pula. Pemuda itu lantas saja sibuk menduga-duga. Sekonyong-konyong ia melihat Sanjaya melompat dari kudanya. Dan di sana berdiri Sang Dewa Resi yang terus saja berbicara dengan sibuk. Cepat Sang Aji dan Titisari menyelinap ke rumpun bambu dan mengintip dengan hati-hati. Mereka ingin mendengar pembicaraannya, tetapi tak berani mendekat. Maklumlah, mereka mengenal kehebatan Sang Dewa Resi. Apabila kurang berhati-hati sedikit saja, pasti akan ketahuan. Itulah sebabnya mereka hanya mendengar Sang Dewa Resi mengucapkan kata-kata, pusaka wasiat,
dan menyebutkan padepokan Gunung Damar Ambarawa dan hati-hati. Sedangkan Sanjaya mengucapkan kata-kata, ayahku, Ontowiryo dan di sini. Setelah itu, Sang Dewa Resi memanggut memberi hormat kemudian menuju ke utara bersama beberapa pengikutnya. Sebentar Sanjaya mengawaskan kepergiannya dengan tertegun-tegun. Lalu menarik napas panjang dan terus melompati kudanya. Dimas Sanjaya, seru Sangaji dan terus saja keluar dari balik rumpun bambu. Aku berada di sini. Sanjaya terkejut. Tetapi segera menyongsong sambil berseru girang, Kang Mas Sangaji, kau di sini? Pantas ku cari kemana-mana tak ketemu. Aku berada bersama Titisari. Aku pernah mendapat kesulitan dengan Sang Dewa Resi. Apakah engkau juga? Mendengar kata-kata Sangaji, muka Sanjaya menjadi merah karena terkesiap darahnya. Tetapi Sangaji tak mengetahui, karena tak menduga buruk kepadanya. Kang Mas Sangaji, apakah kau sudah menemukan jejak musuh kita? Cepat-cepat Sanjaya mengalihkan pembicaraan. Kemudian kepada Titisari, Nona pun mempunyai dendam pula kepadanya. Mestinya akulah yang bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar hendak menuntut balas, sahut Titisari. Hah, mengapa soal itu dibicarakan lagi? Bukankah sudah terang? Sangaji menengahi dengan tertawa panjang. Mari kita kembali ke lumbung desa untuk beristirahat. Lumbung itu cukup untuk dimasuki 2 rumah. Agaknya penduduk sini hidup makmur sehingga memerlukan lumbung yang sebesar itu. Sanjaya menurut dan mereka kembali ke lumbung desa. Sekarang mereka melihat bahwa lumbung itu berbentuk persegi. Dan benar kata-kata Sangaji bahwa lumbung itu mampu dimasuki 2 buah rumah. Lumbung itu ternyata kosong melompong. Hanya di pojok sana terdapat onggokan bekas keranjang, tumpukan peti dan dinding kulit bambu. Dan di atas bergelantungan beberapa lonjor bambu kering, papan kayu dan tali. Seluruh lumbung itu terbuat dari dinding bambu. Tanahnya kering, meskipun bukan lantai. Sangaji segera mencari bekas dinding kulit bambu yang telah kotor kena abu, kemudian digelar menjadi 2 bagian. Sebagian untuk tidur Titisari dan yang lain dia bersama Sanjaya. Hawa pegunungan terasa sangat nyaman. Sebentar saja mereka telah tertidur nyenyak. Kira-kira menjelang tengah hari, mereka mendengar suara gemertak kaki-kaki kuda. Lantas saja mereka bangun dan menajamkan pendengaran. Terang sekali, jumlahnya bukan hanya 1-2 ekor. Tetapi rombongan berkuda entah berapa jumlahnya. Yang di depan 3 orang. Mereka sedang dikejar dari belakang, kata Titisari. Mari kita lihat, seru Sangaji dan pemuda itu terus saja melompat ke pintu. Tatkala sampai di luar, yang nampak hanyalah serombongan laskar berkuda berjumlah 7 orang. Melihat Sangaji dan Titisari, mereka lantas saja berhenti. Ternyata yang memimpin laskar berkuda tersebut adalah orang yang semalam mengkerubut Sanjaya. Orang itu segera mengenal Sangaji. Terus saja berseru, Gus, apakah sudah berhasil menangkap anak pemberontak? Siapa? Pangeran Bumi Gede, sahut Sangaji. Bukan. Yang semalam kau lawan. Maksudnya Sanjaya. Lalu meneruskan, hari ini kita lagi mengejar si setan Pangeran Bumi Gede bersama 2 orang begundalnya. 2 orang begundalnya telah kena panah. Tinggal dia seorang yang masih segar bugar. Kau tahu ke arah mana larinya? Mendengar keterangan pemimpin laskar itu, Sangaji amat girang. Terus saja berseru kepada Titisari, Pangeran Bumi Gede berada di sini. Mari kita cari. Lalu memanggil sahabatnya, Dimas Sanjaya. Pangeran Bumi Gede bersembunyi di sini. Ayo kita cari. Titisari menghampiri. Tapi suara Sanjaya tak kedengaran. Bahkan orangnya tak nampak pula. Sangaji jadi heran. Titisari, kita berangkat dahulu. Sanjaya biar menyusul. Kau ke timur dan aku ke barat. Terus saja mereka berdua melesat ke arah tujuan masing-masing. Setelah berlari-lari beberapa pai jauhnya, Sangaji berhasil mengejar 2 pengawal Pangeran Bumi Gede yang telah kena panah. Yang seorang sudah luka parah dan yang lainnya berusaha kabur sedapat-dapatnya. Sangaji segera menawan yang luka parah, lalu dimintai keterangan. Orang itu menerangkan bahwa dia memang sedang mengawal Pangeran Bumi Gede. Hanya saja pada saat itu tak diketahui lagi kemana Pangeran Bumi Gede menyelinapkan diri. Maklumlah, pandang matanya sudah mulai menjadi nanar buram. Beliau menghilang di sini.
Entah kemana, katanya terengah-engah. Aku akan segera pulang ke kampung. Kalau balik ke kota masakan aku akan dihidup? Sang Haji cepat-cepat mengitari dusun yang terlindung pagar bambu. Untung desa tersebut sedang dalam keadaan lengang. Sebagian penduduknya berada di sawah, ladang atau turun ke kota terdekat. Sehingga dia tak menjumpai kesulitan. Tetapi sampai sekian lama, jejak Pangeran Bumi Gede tak diketemukan juga. Dengan hati mendongkol, larilah dia menjenguk anak sungai dan sawah. Tetap saja bayangan Pangeran Bumi Gede tak diketemukan. Akhirnya dia jadi gelisah sendiri. Tatkala matahari mulai condong ke barat, ia balik menuju tempatnya semula. Ketika tiba di suatu persimpangan kecil, bertemulah dia dengan Titisari, gadis itu pun tak berhasil pula menemukan jejak Pangeran Bumi Gede. Maka dengan kecewa mereka menemui laskar Pangeran Ontowiryo yang masih menunggu di luar batas desa sebelah utara. Mungkin Pangeran Bumi Gede mempunyai ilmu halimun sampai bisa menghilang, kata pemimpin laskar. Baiklah, di sini kita berpisah. Kami sedang ditugaskan, karena itu tak berani mengharapkan bantuanmu. Biar sampai ubanan akan kami cari sekuasa-kuasa kami. Sang Haji kecewa berbareng bersedih hati, karena kesempatan yang baik itu tak dapat dipergunakan. Setelah mereka pergi, ia mengempaskan diri di tepi jalan. Aji, kata Titisari membesarkan hati. Kau bersedih tak dapat mencari jejak buruanmu? Kalau tak bisa mencari, bukankah lebih gampang memilih cara lain? Sang Haji mendongakkan kepala. Matanya bersinar karena memperoleh harapan. Katanya agak gopoh, cara bagaimana? Sewaktu masih kanak-kanak sering aku bermain sembunyi-sembunyian. Kalau aku tak dapat mencari, aku ikut bersembunyi. Lambat laun yang bersembunyi jengkel sendiri, lantas keluar hendak mengumumkan pembubaran. Dan saat itu aku menangkapnya. Kau ingin aku bersembunyi juga sampai dia muncul. Sekiranya kau benar-benar ingin menangkap dia, sahut Titisari. Sang Haji girang. Dia memuji kecerdikan Titisari. Dan oleh pujian itu, Titisari senang juga. Sebenarnya ini tipu daya lumrah saja. Apanya sih yang hebat? Baik. Mari kita bersembunyi dalam lumbung sampai dia muncul, ajak Sang Haji. Lalu ia menggandeng Titisari kembali ke lumbung. Mendadak saja ia melihat benda gemerlapan di atas rerumputan. Segera ia menghampiri dan memungutnya. Ternyata sebuah kancing baju terbuat dari emas. Titisari. Kancing baju. Lihat ada tulisannya dengan huruf Jawa, serunya dengan jantung berdegupan. Titisari terkejut. Begitu melihat huruf itu, lantas berbisik, inilah kancing Pangeran Bumi Gede. Benar dia? Kalau begitu dia masih bersembunyi di sekitar tempat ini. Mari kita cari. Mereka mengurungkan niatnya kembali ke lumbung desa, tetapi terus mengitari lewat ladang yang bersemak dan berbatu. Aji, kau mencari di bawah. Aku akan mendaki bukit ini. Sambil meloncat aku akan mengawasi di jauh sana, kata Titisari. Lalu gadis itu melesat melompat ke atas batu dan lari berputaran. Mendadak saja menoleh sambil berseru, Aji, bagaimana gaya lompatanku? Bagus atau tidak? Sang Haji heran sampai memberhentikan langkahnya. Menyahut memaklumi, bagus. Bagus. Mengapa? Gadis itu tertawa manis. Kau tadi memuji kecerdikanku sewaktu mengusulkan cara mencari Pangeran Bumi Gede yang lain. Sekarang engkau melihat gaya lompatanku bagus. Mengapa tak memuji? Jawaban itu di luar dugaan Sang Haji. Ia mengira, Titisari hendak mengusulkan tipu daya lain. Tak tahunya hanya hendak bergurau kekanak-kanakan. Tapi ia kenal watak Titisari. Maka dengan tersenyum pahit ia terpaksa menjawab, memang aku tolol? Dalam keadaan begini, kau masih bergurau saja. Gadis itu tertawa nakal. Mengapa sih tak boleh bergurau? Kalau kau ingin menangis, menangislah. Kalau kau ingin marah, marahlah. Itulah cara laku tak sudi mengkhianati diri. Kini aku kepingin bergurau. Nah, aku bergurau. Dan setelah berkata demikian dia terus melesat mendaki bukit. Dengan cemas Sang Haji merenungi kepergiannya, kemudian lari ke bawah hendak ke bagian petak sana. Tetapi di manakah sesungguhnya Pangeran Bumi Gede berada?
Sewaktu dia dan Titisari berbicara dengan rombongan Laskar Ontowiryo, mata Sanjaya yang tajam segera melihat berkelebatnya Pangeran Bumi Gede dari sela-sela dinding bambu. Meskipun kini dia merasa bukan anak pangeran itu, tetapi hatinya senantiasa teringat budinya merawat dirinya semenjak kanak-kanak. Dalam waktu belasan tahun, ia menganggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri. Maklumlah, pangeran itu bersikap baik terhadapnya dan sama sekali tak mengesankan bahwa dia adalah ayah angkatnya. Oleh ingatan itu, segera ia bergerak hendak menolong. Ia tahu bahwa pangeran itu berada dalam keadaan bahaya. Sedikit saja pasti akan terenggut nyawanya. Maka tanpa berpikir panjang lagi, cepat ia menerobos pintu belakang dan terus menghadang di persimpangan jalan sebelah selatan desa. "Ayah, anakmu berada di sini." Pangeran Bumi Gede terkejut. Ia mengenal suara itu. Cepat ia meloncat dari atas kudanya dan segera menghampiri. Kemudian dengan hati-hati, Sanjaya membawa pangeran itu berjalan memutar ke belakang. Sewaktu Sangaji dan Titisari lari mengitari desa, ia membawa Pangeran Bumi Gede bersembunyi di belakang lumbung. Pangeran Bumi Gede merasa seperti tengah bermimpi. Meskipun ia tahu Sanjaya semalam ikut bertempur pula, tapi tak pernah mengira akan bertemu di sini dalam keadaan diri dikepung bahaya. "Sanjaya, mengapa kau masih berada di sini?" tanyanya heran. "Siapakah pemuda itu? Dia nampak gagah perkasa." "Dialah Sangaji, anak Made Tantre sahabat Wayan Suwage dari desa Karangtinalang," jawab Sanjaya dengan acuh tak acuh. Hati Pangeran Bumi Gede terkesiap. Sebagai seorang cerdik tahulah dia menebak sikap Sanjaya dengan selintasan saja. Teringatlah dia masa 12-13 tahun yang lalu, tatkala ia memasuki sebuah rumah panjang seperti bentuk lumbung desa itu hendak mencoba merampas pusaka wasiat Pangeran Semono. Di sana ia membunuh seorang laki-laki dan menculik ibu Sanjaya. Karena teringat hal itu ia jadi bungkam. Beberapa waktu lamanya, ia mendengar Sangaji dan Titisari balik kembali dan berbicara dengan Laskar Pangeran Ontowiryo. Kemudian mereka berusaha mencari dirinya. Teringat akan kekejamannya membunuh ayahnya 12-13 tahun yang lalu, terasa bergeridiklah bulu kuduknya. "Ayah!" Tiba-tiba Sanjaya berkata berbisik. "Mari kita bersembunyi di dalam kamar terbuka itu. Ayah akan kulindungi dengan tumpukan peti dan onggokan keranjang. Dengan kututupi selembar dinding kulit bambu pula, pastilah mereka takkan menemukan. Dan setelah mereka pergi, diam-diam kita melarikan diri." Pangeran Bumi Gede mengangguk. "Kau benar. Mari. Hai, kenapa kau berada di sini bersama dia?" Sanjaya tak menjawab. Dia hanya tertawa perlahan melalui hidung. Dalam benaknya teringatlah dia kata-kata Sangaji dan nasib ibunya tatkala terenggut pangeran itu dari desanya. Pangeran Bumi Gede jadi gelisah. Dengan menaikkan dahi ia mencoba memperoleh keterangan. "Apakah engkau kena siksaannya?" "Ah, ibumu pasti gelisah memikirkanmu." "Baik, anakku. Setelah kita selamat sampai di Bumi Gede, kau tak kuizinkan lagi bepergian menempuh bahaya." Pangeran itu kemudian meraba pergelangan tangan Sanjaya. Terasa dingin dan agak menggetar. "Mari kita bersembunyi." Sanjaya mengalihkan pembicaraan sambil mengurangi pegangan Pangeran Bumi Gede dengan perlahan. Mereka bersembunyi di dalam kamar terbuka. Dinding sebelah pojok agak keropos. Di pojok itulah, Pangeran Bumi Gede bersembunyi. Kemudian Sanjaya melindungi dengan onggokan keranjang dan tumpukan peti. Sekilas pandang, tempat bersembunyi itu terlindung benar-benar dan tak gampang-gampang dapat diketahui. "Anak Made Tantre itu galak sekali," kata Sanjaya. Bil mengurangi pegangan Pangeran Bumi Gede dengan perlahan. Paman Kartawirya, Cekatik dan Setan Kobar dapat diruntuhkan dengan sekali pukul. Aku pun tak bisa menandingi. Bahkan Pringgasakti tak mampu mengalahkan. Dia bahkan kena hajar berkali-kali. Sekarang demi menuntut balas kematian ayahnya, ia mengancam jiwa ayah. Agaknya dia mempunyai banyak pembantu-pembantu bukan sembarangan. Karena itu, ayahlah yang harus berusaha menyelamatkan diri. Bukan aku. Meskipun Sanjaya masih menyebut ayah, tetapi sebagai seorang cerdik dan cermat, Pangeran Bumi Gede merasakan suatu kesan yang berbeda daripada biasanya. Diam-diam ia mengernyitkan kening. Baiklah, akhirnya ia berkata perlahan. Aku akan menyingkir sejauh mungkin.
Apakah engkau telah berbicara dengan dia? Iya, Sanjaya menunduk. Dia telah menawan aku semenjak semalam. Karena melihat ayah, aku memaksa diri untuk menemui ayah. Mendengar suara Sanjaya, tahulah Pangeran Bumi Gede bahwa anak itu sudah mengetahui asal-usulnya. Memperoleh dugaan demikian, ia heran mengapa dia masih sudi menolong dirinya. Bersambung ke bab 80. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.